Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Sidang dugaan penyebaran berita bohong terdakwa Habib Bahar bin Smith digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini Selasa 5 April 2022. Habib Bahar bin Smith dihadirkan secara langsung dalam sidang tersebut. Bahar datang menggunakan mobil Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengenakan pakaian serba putih. Bagaimana jalannya sidang kali ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Jabar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Nasbi Abdurrahman. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Dea dan Tribuners. Pagi tadi Habib Bahar menjalani sidang secara offline di Pengadilan Negeri Bandung. Habib Bahar dihadirkan secara langsung di ruang sidang untuk pertama kalinya setelah pekan lalu sidang digelar secara online, namun Bahar menolak keluar dan meminta agar sidang digelar secara offline. Dan agenda sidang pagi tadi yaitu pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Bahar sendiri didakwa menyebarkan berita bohong saat ceramah di Marga Asih, Kabupaten Bandung. JPU menyebut jika Bahar menyebarkan berita bohong soal ditangkapnya Rizik Syihab. Kemudian Bahar juga didakwa menyebarkan berita bohong tentang soal peristiwa tewasnya 6 laskar FPI di kilometer 50. Semua itu disampaikan Bahar saat ceramah di Marga Asih. Kemudian JPU menyebut jika Bahar saat ceramah juga menyebutkan 6 laskar FPI itu disiksa, kemudian dibantai, dikuliti, dicopot kukunya dan dibakar. Padahal kata JPU berdasarkan hasil visum, ke-6 laskar FPI itu tewas karena luka tembak. Kemudian untuk Rizik Syihab sendiri ditangkap karena melanggar prokes. Atas dakwaan itu, Habib Bahar dan kuasa hukumnya akan melakukan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Bahar dan kuasa hukumnya diberikan waktu 1 minggu oleh majelis hakim untuk menyusun eksepsinya. Demikian deh. Baik, Tribunal terkait ini juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama kuasa hukum Bahar, Ihwan Tuan Kota. Selengkapnya kami tampilkan. Jadi kita tadi sudah mendengarkan dakwaan ya dari Jaksa Penuntut Umum. Insya Allah kita akan mengajukan eksepsi keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum minggu depan. Soal materinya, terus terang karena berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 kaitan dengan berita bohong, nanti kita seputar itu yang akan kita sampaikan, ya, berita bohong itu. Karena ini undang-undang sudah lama di zaman rezim Soekarno, kok diangkat kembali kaitan dengan arah ke sana. Tapi kalau kita cermati ada dua hal tadi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kaitan dengan Maulid Nabi, ya, tentang Habib Rizik Syihab. Juga kaitan dengan KM 50 tentang copot kuku, kemudian pembakaran kelamin, dan kaitan dengan pembantaian. Itu yang kita rekam. Maka nanti eksepsi kami tidak jauh seputar itu materinya. Itu intinya. Ada yang lain? Cukup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.